Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, berbicara Nabi Allah, tentu kita akan mengetahui sebanyak 25 Nabi saja. Meskipun sebenarnya ada sekitar 124.000 Nabi dan 312 Rasul. Nabi Hanzalah alaihi salam adalah salah satu Nabi yang tidak termasuk ke dalam 25 Nabi dan dirinya hidup di zaman Zulkarnain alaihi salam. Mungkin nama beliau terdengar asing di telinga kita, karena dalam Al-Quran sendiri, hanya ada 25 Nabi saja yang wajib diimani. Tapi meskipun begitu, kisah Nabi Hanzalah ini tertulis di dalam Al-Quran. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini agar terus istiqomah dalam menyiarkan kisah Islami sebagai tambahan wawasan keislaman kita dengan cara like dan subscribe. Semoga menjadi amalan jariah yang terus mengalir. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, Nabi Hanzalah atau disebut juga Hanzalah bin Sifwan lahir dari Bani Israel. Nabi Hanzalah juga salah satu nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, namun uniknya kisah tentang kaum yang dibimbingnya ada di dalam Al-Quran. Nama kaum yang dibimbing oleh Nabi Hanzalah adalah kaum Ashabur Rasy. Kemudian Allah mengabadikannya dalam surah Qaf ayat 12. Berdasarkan kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Hanzalah, terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj dan menjadi salah satu tempat burung yang bernama Anqa. Anqa adalah seekor burung besar berukuran raksasa yang apabila dia terbang sayapnya akan menutupi cahaya matahari. Warna pada bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya serupa leher onta dan memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 1 lagi pendek. Burung ini sering memakan beberapa hewan ternak dan hewan yang sudah mati. Burung ini juga memiliki cakar yang sangat tajam dan kuat, bahkan bisa membawa seekor gajah yang mati. Pada awalnya burung ini tidak begitu mengganggu kaum Ashabur Rasy. Sampai suatu saat, burung ini mulai memangsa dengan lepas kendali dan buas. Burung Anqa mulai memangsa anak-anak dari kaum Ashabur Rasy. Kaum ini ketakutan sehingga kaum itu mengadu kepada Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Seketika burung Anqa pun terbakar dan mati, sehingga tidak ada yang tersisa lagi di muka bumi. Kejadian ini terjadi sebelum Nabi Hanzalah diutus Allah untuk mengajak kaum Ashabur Rasy beriman. Pertanyaannya kemudian, siapakah sebenarnya Ashabur Rasy ini? Dalam kitab Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir, kaum Ashabur Rasy ini merupakan salah satu kaum yang berada di daerah Yaman. Kaum Ashabur Rasy ini disebut juga kaum Ras. Nabi Hanzalah diutus kepada kaum ini untuk memperingatkan dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ras merupakan kaum yang tidak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah pohon sanobar yang bernama Syahdirakht. Nama itu sendiri memiliki arti raja pohon. Alasan mereka menyembah pohon itu karena dianggap sebagai hayat al-ilahiyah, yang berarti kehidupan ketuhanan. Meskipun sudah Allah peringatkan dengan keganasan burung Anqa, mereka tetap saja menyembah pohon itu. Dalam sejarahnya, mengapa mereka menyebut pohon itu hajat al-ilahiyah? Dikarenakan pada awalnya pohon itu ditanam oleh salah satu anak Nabi Nuh yang bernama Yafits bin Nuh. Yafits bin Nuh menanam pohon tersebut setelah badai topan di tepian mata air, dan mata air itu pun disebut Raushan Aub, yang airnya mengaliri desa kaum Ras. Berdasarkan populasinya, kaum Ras memiliki 12 desa. Di antaranya adalah Oban, Odzar, Di, Bahman, Ishfand, Farwadin, Ordi Bashid, Khordan, Murdad, Tir, Min, dan Syahriwar. Karena melihat sejarah pada masa dulu, kaum Ras pun mengikuti apa yang dilakukan anak Nabi Nuh itu. Kaum Ras mulai menanam pohon sanobar di tiap desa dan mengairinya dengan irigasi yang berpusat pada inti pohon sanobar Yafits. Mereka percaya
bahwa pusat dari pohon sanobar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi, sehingganya mereka mengharamkan diri untuk meminum dari air tersebut, meskipun untuk hewan ternak. Saking terlarangnya sahabat, bahkan mereka membuat peraturan, barang siapa yang meminum airnya maka akan dibunuh. Mereka menganggap itu sebagai sebuah sumber kehidupan Tuhan, dan pohon sanobar sebagai inti dari kehidupan Tuhan, serta dianggap sebagai pohon yang berisi roh Tuhan yang harus disembah. Selain itu, mereka juga sering memberikan hewan kurban pada pohon tersebut sebulan sekali, sebagai bentuk penyembahan dan pengharapan dari doa mereka agar terkabulnya doa dan harapan. Hal ini jelas sekali bertentangan dengan konsep ketuhanan yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam dan para penerusnya. Ketika kaum Ras berada di puncak hari besarnya yang bernama Isfar, dan setelah kekafiran mereka berlangsung lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hanzalah untuk mengajak kaum ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan yang telah mereka perbuat. Nabi Hanzalah pun memulai dakwahnya kepada kaum Ras. Namun apa yang terjadi? Kaum Ras malah menentang ajakan Nabi Hanzalah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyebut Nabi Hanzalah seorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Nabi Hanzalah alaihi salam kemudian berdoa kepada Allah untuk membuat layu pohon sanobar yang disembah oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pohon sanobar tiba-tiba layu dan mati. Ketika menyaksikan itu, kaum Ras sangat marah dan menyangka Nabi Hanzalah telah menyihir Tuhan mereka. Akibatnya mereka berniat membunuh Nabi Hanzalah, dan mereka membuat sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan dan kehausan. Selama berdakwah, Nabi Hanzalah tidak pernah dihiraukan. Hanya ada satu kaum budak berkulit hitam yang beriman kepada ajaran Nabi Hanzalah, dan dialah yang secara diam-diam memberikan makan dan minum ke dalam sumur, tempat di mana Nabi Hanzalah berada, setelah selesai mencari kayu bakar setiap harinya. Sampai pada suatu hari budak hitam tersebut kelelahan setelah mencari kayu bakar, dan dia pun beristirahat sejenak. Tapi ketika budak ini tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membuatnya tertidur menjadi lama, dan dia tertidur selama 7 tahun. Selama masa tidurnya, kaum Ras diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi hitam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Setelah azab itu terjadi, ada sebagian dari mereka yang bertobat dan mengeluarkan Nabi Hanzalah dari dalam sumur. Mereka pun mulai beriman kepada Allah dan Nabi Hanzalah alaihi salam. Setelah itu Nabi Hanzalah pun penasaran dan mencari kemana perginya budak hitam yang selalu memberinya makan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi dan apa yang dilakukannya. Kisah ini telah diceritakan dalam sebuah kitab tafsir Ibnu Katsir. Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu Nabi kaum tersebut bertanya keberadaan budak tentang apa yang dilakukannya. Mereka menjawab, kami tidak tahu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh Nabi itu, dan setelah wafatnya, Allah membangunkan budak hitam tersebut dari tidurnya. Budak hitam itulah orang yang pertama kali masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Jangan lupa menonton video bermakna lainnya dari channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.